Oke, saya akan mempresentasikan tentang hutan lindung. Nah, yang saya presentasikan itu pengertian, fungsi, dasar hukum, dan masalah. Nah, hutan itu yang menjaga sekitar agar tetap aman. Hutan ini melindungi agar sekitar tetap hidup. Sebagaimana hutan lindung melindungi dan menjaga wilayah sekitarnya. Nah, hal-hal yang penting mengenai hutan lindung. Yang pertama itu pengertian hutan lindung dan kawasan lindung. Yang ketiga itu fungsi hutan lindung. Yang keempat itu adalah contoh hutan lindung di Indonesia. Yang kelima itu dasar hukum. Yang keenam peraturan mengenai hutan lindung. Yang ketujuh data mengenai hutan lindung di Indonesia. Yang kedelapan itu adalah masalah pengolahan hutan lindung di Indonesia. Nah, masuk yang pertama itu adalah pengertian hutan lindung. Nah, hutan lindung merupakan hutan atau lahan luas yang berisikan kumpulan jenis flora dan fauna yang terbentuk secara alamiah maupun tidak. Nah, kawasan hutan ini yang ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung mempunyai peran sebagai penyedia cadangan air bersih, pencegah banjir, penahan erosi, paru-paru kota, dan masih banyak lagi diantaranya. Nah, hutan lindung juga merupakan salah satu istilah dari suatu hutan yang dilindungi kelestariannya agar terhindar dari kerusakan yang dibuat oleh manusia, tetap berjalan sesuai fungsi ekologisnya dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Nah, yang kedua itu adalah hutan lindung dan kawasan lindung. Nah, seringkali masyarakat umum menganggap kawasan lindung dan hutan lindung merupakan hal yang sama. Nah, kawasan lindung dan hutan lindung sebenarnya merupakan dua hal yang berbeda namun sangat berkaitan satu sama lain. Nah, kawasan lindung mencakup kawasan hutan dan non-hutan, sedangkan hutan lindung adalah kawasan lindung yang berada di kawasan hutan. Jadi sebenarnya hutan lindung merupakan bagian dari kawasan lindung. Nah, yang ketiga itu adalah fungsi hutan lindung. Sebagaimana yang dijelaskan pada subjudul di atas, fungsi maupun manfaatnya nyata yang diberikan hutan lindung ialah sebagai kawasan yang khas dan mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar sebagai kawasan pengelola air bersih, tata air, kawasan pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kawasan yang khas dalam pemeliharaan kesuburan tanah. Nah, masuk yang keempat yaitu adalah contoh hutan lindung di Indonesia. Nah, hutan lindung di Indonesia yaitu seperti Sungai Wain. Nah, luas hutan ini adalah sekitar 9.782,8 hektar. Nah, terletak di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun bukan merupakan hutan konservasi, hutan ini merupakan hutan bagi berbagai satwa liar dilindungi seperti orangutan, bekantan, dan berbagai tumbuhan endemik. Nah, yang kedua itu hutan lindung Wehea. Nah, hutan ini berada di Kabupaten Kutai Timur, yaitu Provinsi Kalimantan Timur. Nah, luas dari hutan ini sendiri adalah sekitar 38.000 hektar, yang mana di dalamnya kawasan ini masih sering ditemukan suku setempat seperti suku Dayak. Yang ketiga itulah hutan lindung Alas Ketu. Nah, hutan ini terletak di wilayah Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Hutan ini didominasi oleh pepohonan mahoni, jati, kayu putih, dan akasia. Nah, luas hutan ini sendiri sebenarnya dibilang relatif cukup kecil karena hanya memiliki luas sekitar 40 hektar saja. Meskipun demikian, hutan ini sangat berjasa bagi wilayah yang ada di sekitar Kabupaten Wonogiri. Yang kelima yaitu masuk dasar hukum. Nah, keberadaan hutan lindung sebagai hutan penutup vegetasi sangatlah penting untuk dijaga dan dipelihara keberadaannya. Nah, hutan jenis ini selain untuk pengelolaan sumber daya alam juga harus diperhatikan dasar-dasar hukum. Nah, dan perundangan yang menjadi tata cara, panduan serta pengolahan yang harus ditaati. Nah, secara khusus untuk dasar hukum fungsi hutan lindung, pemerintah telah mengupayakan Undang-Undang 32
tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, yang mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penekanan hukum. Nah, berdasarkan pada mandat Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 bahwa salah satu dimensi dari 4 pilar pokok penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan diimplementasikan melalui perencanaan kehutanan yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah sehingga dapat memberikan pedoman dan arah dan tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Nah, masuk kita di seksi yaitu adalah hutan, yang itu keenam, peraturan mengenai hutan lindung. Nah, banyak kajian yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK terkait kebijakan dan peraturan hutan lindung yang memiliki berbagai macam manfaat. Berikut sekilas ulasan mengenai kebijakan hutan lindung, yaitu yang pertama, mewujudkan persamaan persepsi tentang fungsi hutan lindung antar instansi yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung. Yang kedua itu kebijakan dan konversip serta terintegrasi maupun yang tidak terintegrasi haruslah mengacu pada dasar hukum hutan lindung. Ya, masuk materi yang selanjutnya itu ketujuh. Data mengenai hutan lindung di Indonesia. Nah, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO yang berasal dari Global Forest Records Assessment atau VRA, Indonesia berada pada peringkat kedua di dunia dalam hal kehilangan hutan setelah Brazil yang berada di posisi teratas. Nah, hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia sendiri dikenal sebagai negara mega diverse country karena memiliki hutan yang luas dan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Nah, soal data kementerian terkait pun menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2015 sekitar 5 tahun. Nah, Indonesia mengalami kehilangan luasan hutan mencapai 684.000 hektar. Nah, setiap tahunnya KLHK 2015. Nah, hal tersebut juga tidak jauh berbeda terjadi pada hutan lindung. Status kawasan hutan lindung pun mengalami deforestasi yang cukup pesat. Nah, yang kedelapan yaitu masalah-masalah pengolahan hutan lindung di Indonesia. Kenyataan mewujudkan bahwa pemerintah kurang berhasil mengelola sejumlah kawasan lindung ataupun konservasi. Nah, bukan semata karena kurang atau tidak tersedianya kebijakan, namun karena ketidaksanggupan dalam mengimplementasikan sejumlah kebijakan di samping adanya kendala di lapangan. Nah, hutan lindung ini harus dilestarikan. Keberadaannya berbagai manfaat yang diberikan hutan ini sesungguhnya pun memberikan manfaat ekonomi dan ekologi. Namun jarang sekali orang yang mau menilai. Mari terus menjaga hutan dan menyebarkan pengetahuan konservasi kepada masyarakat agar mengetahui betapa pentingnya hutan lindung ini harus kita jaga agar tidak terjadinya kerusakan sehingga
ekologi ataupun ekosistem terjaga dengan baik. Oke, demikian presentasi saya, semoga bermanfaat buat teman-teman ataupun yang mendengar. Cukup sekian dan terima kasih.